Udah go. Dah. Bu moderator. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 9, yang anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Empal Parapso Valentina Gaucho, NIM 230051147. Ngapa dia nggak bisa nih? Apanya nggak bisa? Ini PPT-nya. Hahaha. Kan bisa tuh. Ntar dulu ya, sabarin ngelek. Sabar ya, Rit. Oke, oke. Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, perencanaan program PNF yang akan melakukan diskusi pada siang hari ini, yaitu mengenai penyusunan perencanaan program PNF bertipe kelembagaan institusional, yang mana saya tidak sendiri. Saya di sini dengan rekan saya, yaitu ada Farid Wajidi dengan NIM 230051147, dan saya sendiri Empal Parapso Bantina Gaucho NIM 230051147. Baiklah, materi pertama yaitu ada asesmen kebutuhan, yang mana akan dibahas dan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Farid Wajidi. Padanya dipersilahkan. Baiklah moderator, saya Farid Wajidi akan menjelaskan mengenai asesmen kebutuhan. Yang mana asesmen kebutuhan ini memiliki 5 poin. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan peserta. Maksudnya ialah proses ini melibatkan pengumpulan data informasi tentang kondisi, minat, keterampilan, dan harapan peserta atau masyarakat sasaran. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Maksudnya di sini yaitu mengumpulkan data dari sejumlah orang dalam bentuk pertanyaan tertulis yang dapat memberikan gambaran umum tentang kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu analisis data. Maksudnya ialah setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisis data untuk mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak dan prioritas utama program. Yang keempat yaitu penentuan sasaran program. Maksudnya di sini ialah berdasarkan hasil asesmen kebutuhan, program dapat menentukan tujuan spesifik yang akan dicapai. Sasaran program ini menjadi lebih jelas baik dari segi keterampilan atau pengetahuan yang ingin ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi hasil asesmen. Hasil asesmen biasanya didokumentasikan secara rapi untuk menjadi dasar dalam penyusunan rencana program yang terstruktur. Dokumentasi ini mencakup deskripsi kebutuhan yang jelas, identifikasi, dan rekomendasi untuk tahap perencanaan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu B, pengembangan rencana program. Lanjut, silakan oleh Lanjut. saudara Farid. Next. Baiklah, selanjutnya B, pengembangan rencana program. Pengembangan rencana program ini terbagi dari 6 poin. Yang pertama yaitu penetapan tujuan program. Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan, tujuan program dirumuskan dengan jelas
dan spesifik. Tujuan ini harus bisa dijadikan panduan dalam seluruh proses pembelajaran dan dapat diukur pencapaiannya. Yang kedua yaitu penentuan sasaran dan cakupan program. Hal ini menentukan kelompok sasaran secara spesifik seperti usia, latar belakang pendidikan, atau kebutuhan khusus dari peserta. Yang ketiga yaitu perancangan kurikulum dan materi. Mengembangkan kurikulum atau struktur pembelajaran yang mencakup topik-topik yang akan diajarkan, urutan penyampaian, serta metode yang digunakan. Yang keempat yaitu penetapan sumber daya anggaran. Maksudnya yaitu mengidentifikasi atau mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program, termasuk tenaga pengajar atau fasilitator, bahan ajar, dan alat-alat praktikum dan fasilitas lainnya. Dan yang kelima yaitu penyusunan jadwal program. Membuat jadwal yang terperinci untuk seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan sel pembelajaran hingga evaluasi akhir. Dan yang terakhir yaitu rencana pengukuran dan evaluasi. Merumuskan metode pengukuran dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan program. Hal ini meliputi indikator yang jelas untuk menilai pencapaian peserta dalam efektivitas program. Dan selanjutnya C, pengembangan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Farid yang telah menjelaskan poin-poin pertama dan poin kedua. Yang mana itu ada poin ketiga yaitu pengembangan pembelajaran. Yang mana ini akan saya jelaskan sendiri. Yang mana pengembangan pembelajaran dalam program pendidikan non formal adalah tahap di mana materi, metode, dan sumber daya pembelajaran disiapkan dan disusun agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Pengembangan pembelajaran ada beberapa poin. Yang pertama ada penyiapan kurikulum dan struktur pembelajaran, yang mana hal ini menyusun kurikulum atau struktur pembelajaran yang sesuai dengan asesmen kebutuhan dan tujuan program. Lalu ada struktur pembelajaran yang meliputi topik-topik yang diajarkan dan urutan penyimpanan serta alokasi waktu untuk penyiapan topik setiap topik. Lalu ada yang kedua penyusunan materi pembelajaran, yang mana materi pembelajaran itu mengembangkan materi yang relevan dengan kebutuhan peserta dan tujuan program. Yang mana materi ini bisa berbentuk modul, lembar kerja, panduan, atau bahan visual seperti video dan infografis. Lalu yang ketiga ada pemilihan metode pembelajaran, yang mana menentukan metode pembelajaran yang paling sesuai seperti diskusi kelompok, praktikum, simulasi, permainan peran, atau metode interaktif lainnya. Dan yang keempat yaitu ada pengembangan media dan alat bantu pembelajaran, di mana hal ini menyediakan media alat bantu pembelajaran yang mendukung seperti proyektor, bahan cetak, atau alat peraga. Yang mana jika pembelajaran membutuhkan simulasi atau praktek, alat bantu khusus ini sangat diperlukan sehingga dapat membantu berjalannya proses pembelajaran. Lalu yang kelima ada pelatihan dan persiapan fasilitator atau tenaga pengajar. Yang mana memberikan pelatihan kepada fasilitator atau tenaga pengajar untuk mempelajari mengenai materi, metode, dan media yang akan digunakan sehingga mempersiapkan dan menjalankan pentingnya untuk memastikan bahwa pengajaran memahami dengan baik cara menyampaikan materi secara efektif. Lalu yang keenam ada penyusunan lingkungan pembelajaran yang mendukung, yang mana hal ini menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif agar peserta dapat belajar dengan maksimal. Sehingga hal ini meliputi peraturan ruang belajar, pencahayaan, suhu ruangan, serta ketersediaan alat tulis. Lalu yang ketujuh, yang terakhir ada rencana penilaian proses dan hasil belajar, yang mana merencanakan metode untuk menilai perkembangan serta pembelajaran selama proses pembelajaran, baik melalui kuis, diskusi, tugas praktik, atau tes kecil, dan menyusun instrumen penilaian yang mampu mengevaluasi kemampuan dan keterampilan yang akan dicapai oleh peserta. Lanjut, poin yang keempat itu ada monitoring dan evaluasi dalam perencanaan program.
Yang mana ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah perencanaan monitoring dan evaluasi. Yang mana menyusun rencana monitoring dan evaluasi harus meliputi tujuan, indikator keberhasilan, metode, dan waktu pelaksanaan. Lalu ada juga meliputi menentukan kriteria dan indikator yang jelas seperti tingkat partisipasi peserta, pemahaman materi, dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua ada monitoring proses pelaksanaan program, yang mana melaksanakan pemantauan secara berkala selama program berlangsung untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana. Dan yang ketiga ada pengumpulan data untuk evaluasi, yang mana mengumpulkan data ini untuk mengevaluasi hasil program baik dari segi proses maupun hasil akhir. Data bisa berupa hasil wawancara, kuesioner, tes, atau observasi. Lalu yang keempat ada analisis data dan pengukuran capaian. Yang mana hal ini mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran yang efektif sesuai program yang diinginkan. Mungkin itu dua poin terakhir yang dapat saya jelaskan. Kita lanjut ke sesi penambahan materi, kritik dan saran, pertanyaan, dan kesimpulan. Yang mana kesimpulan kali ini akan dijelaskan oleh Saudara Farid. Kepada dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasanya perencanaan program pendidikan non formal atau PNF bertipe kelembagaan merupakan proses sistematis yang terdiri dari beberapa tahap: asesmen kebutuhan, pengembangan rencana, pengembangan pembelajaran, serta monitoring dan evaluasi. Asesmen kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta dan kesenjangan yang harus diatasi. Rencana program kemudian dirumuskan dengan menetapkan tujuan, strategi, sumber daya, dan struktur organisasi sesuai misi lembaga. Pengembangan pembelajaran mencakup desain kurikulum, metode, dan materi yang relevan. Terakhir, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, mengidentifikasi perbaikan, dan memastikan hasil sesuai target, sehingga program relevan, terukur, dan berkelanjutan. Sekian kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari Saudara Farid. Mungkin sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun keliruan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekurangan itu datangnya dari diri kami sendiri. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop, stop, stop.